Enggak lah, itu dua hal lah. Yang pertama kalau saya yang melihatnya undang-undang kementerian itu memang sudah harus diupdate. Oke. Karena 16 tahun loh umurnya itu. Jadi 16 tahun ini kan banyak sekali sebenarnya perkembangan, kemajuan, perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi apakah kemudian susunan struktur pemerintahan kabinet itu masih relevan atau tidak dengan kepentingan kebutuhan Indonesia 5-10 tahun yang akan datang. Artinya nomenklaturnya. Jadi menurut saya harus dikaji ulang lagi. Jadi ini bukan persoalan berapa jumlahnya ya, gitu. Makanya meskipun ujungnya ke situ ya. Walaupun memang mungkin ujungnya ke situ. Nah, ditambah lagi memang ada momentum kan teman-teman balik kemarin dicek, rupanya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan bahwa undang-undang itu harus disesuaikan. Karena waktu itu ada yang judicial review soal wamen kan. Nah, putusannya MK itu dikembalikan kepada DPR. Tapi menarik ya, bisa ketemu gitu loh, pengganti 34 supaya nggak jadi angka yang eksak, diganti dengan sesuai dengan kebutuhan presiden. Ini kewenangan presiden. Cek kosong gitu. Ya kosong. Nah, tapi kalau ya makanya kalau saya termasuk orang yang mungkin sebagian orang konservatif. Perubahan undang-undang itu harus dilakukan oleh pembuat undang-undang. Ya, oleh DPR dan pemerintah. Supaya apa? Karena kalau memang dilakukan perubahan undang-undang berdasarkan proses yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, itu kan harus ada kajian dulu, hasilnya naskah akademik, kemudian draft RUU-nya. Jadi dan bukan bicara tentang perubahan 1-2 pasal, tapi kan semua pasal itu berkaitan. Nah, ini kan kita sering juga nih, putusan MK tiba-tiba perintahnya final and binding rubah pasal ini gitu. Nah, itu yang padahal satu pasal tuh bisa ini gitu loh. Jadi kalaupun nanti kemudian kita kan harus ada alasannya kalau mau diserahkan ke presiden. Tapi gambaran tentang kabinet, tentang struktur pemerintahan ke depan ini kan juga harus kita punya juga. Kalau menurut Bang Doli sendiri nih atau menurut Golkar, idealnya nih Bang, berapa sebenarnya jumlah menteri kita atau nomenklatur? Kan nunggu munas dulu, tergantung kebutuhannya. Kelawaan, Desember. Ada kebutuhan Golkar berapa, nanti mungkin itu kan itu begitu kan. Lah iya, makanya saya nggak punya angka pasti gitu ya, tapi saya kira kita perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur pemerintahan sekarang ini karena banyak isu-isu baru kan. Misalnya soal politik lah di wilayah saya misalnya ya. Misalnya soal penataan otonomi daerah. Kan selama ini kan terlalu luas wilayah kerja kementerian yang ngurusin itu ya, Kementerian Dalam Negeri misalnya ya. Mungkin perlu itu kan kalau nggak salah dulu sempat dibagi sama Kemendes juga kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kan ada Kemendes. Tapi Kemendes kan itu urusannya pemerintah ke pemerintah desa, tapi hanya program. Sementara pembinaan kelembagaan yang masih Kementerian Dalam Negeri itu juga dispute tuh. Makanya pada saat mencari mitra kerja di Komisi 2 berebutan kan antara Komisi 2, Komisi 5. Akhirnya Komisi 5, bayangin Menteri Desa itu di bawah mitranya Komisi 5 yang urusan infrastruktur di DPR. Nah, padahal sebenarnya kan kalau urusan desa kan bukan hanya soal fisik. Ada politik pemerintahan ada juga. Ada pemerintahan, ada mempertahankan kultur budaya, macam-macam gitu loh. Nah, kalau saya tentu pertama soal kebutuhan. Kebutuhan dan kemudian relevansinya dengan fungsi apa, fungsi kerja ya. Tadi kalau ada perubahan-perubahan kebutuhan dan program, apalagi kan Pak Prabowo ini buat 320-an program dalam 5 tahun ini. Ini kan tentu saya kira artinya butuh 100 menteri. Enggak. Kan kita bedah ini ya 320 ini apa saja prioritasnya dan segala macam itu. Nah, tapi saya juga sebagai seorang politisi, salah satu pengurus partai politik, ya nggak bisa juga menafikan ada soal akomodasi politik. Itu kan. Gitu loh. Ya apa namanya ya, nggak bisa diabaikan itu ya soal akomodasi politik itu. Walaupun sebenarnya mau 34, mau 40, mau 27 pasti gitu ya. Kurang ya. Bisa aja. Secara bisa, ya kalau mau ya. misalnya dipatok harus 40, belum tentu cukup juga. Iya kan? Iya kan?
gitu loh. Makanya udah bener dikasih cek kosong. Ya itu Nah, tadi jadi, kemenangan. Tapi tadi menurut saya enggak lah. Saya kira nggak boleh juga terlalu besar gitu ya, gemuk gitu. Ini kan juga akan berkonsekuensi dengan soal anggaran. Pembiayaan macam-macam kan. Iya betul. Termasuk ini juga Bang, isu soal reformasi birokrasi gitu kan. Apalagi komisinya Bang Doli kan. Semangat pas reformasi ini kan reformasi birokrasi salah satunya ya. Iya. Efisien dan efisiensi gitu loh. Dan itu kan salah satunya kan dengan perampingan misalnya birokrasi misalnya. Nah, dengan kebijakan misalnya katakanlah penambahan nomenklatur misalnya yang itu berimplikasi pada penambahan jumlah menteri, itu kan pasti akan berdampak tuh. Misalnya pasti dia akan ada direktorat jenderal di bawahnya lagi, belum nanti di daerah. Betul. Nah, itu apakah sudah dipikirkan misalnya implikasinya akan sejauh itu? Sebaliknya juga harus kita pikirkan kalau terjadi penggabungan atau penciutan kementerian. Dulu seingat saya dulu waktu misalnya Kementerian Penerangan dibubarkan, itu juga jadi masalah itu. Karena kan banyak juga pegawai yang nanti non-job segala macam atau dipikirkan gitu loh. Yang paling baru KLHK lah ya. Nah kayak ya kan ada crowded lah pada akhirnya kan gitu. Jadi memang nanti setelah kita tetapkan butuh proses juga sebenarnya. Jadi idealnya ya mungkin bisa jadi perlu ditambah tapi juga tidak perlu terlalu besar gitu. Nah yang kedua juga harus yang di-clearkan itu adalah misalnya tadi ya mau 34 mau ini soal akomodasi politik ini kan kadang-kadang menjadi menjadi masalah, menimbulkan masalah baru kan didikotomikan antara orang parpol dengan profesional gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang dulu waktu zaman Pak Jokowi di periode pertama kan waktu itu kebijakannya wah bisa nih banyaknya profesional gitu ya. Second gitu. Tapi kan lama-kelamaan masuk orang politik. Nah, kita ukur aja pertanyaannya program-programnya Pak Jokowi ketika orang partai politik juga akhirnya banyak masuk mengganggu nggak program itu jalan apa tidak? Kalau menurut saya kan tidak. Artinya kalau dilihat sederhana approval ratingnya kan Pak Jokowi bagus ya. Nah artinya kan pemerintah ini berjalan dengan baik. Artinya ada supporting yang bagus. Kalau pemerintah ini jalan baik, berarti kan kabinetnya juga baik. Walaupun diisi orang partai politik. Jadi jangan pernah dibenturkan. Jangan dibenturkan karena orang-orang partai politik juga orang yang bisa kerja juga kira-kira gitulah. Profesional juga. Kita sudah menangkap lah, waktu itu kan sebenarnya 5 itu konteksnya menyemangati teman-teman DPD provinsi Golkar. Waktu itu kan kita kumpul, hasil pilpres bagus, hasil pileg bagus. Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga Partai Golkar. Ya kalau dihitung-hitung kontribusi yang diberikan oleh Golkar buat pilpres, ya bisa lah minimal 5. Itu sebetulnya itu. Cuma tuh di-quote kan. Nah, tapi sebetulnya yang pasti berapa jumlahnya, terus kemudian di mana saja portofolionya itu yang tahu Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Terserah berapapun, yang penting minimal 5 gitu kan. Itu kan pesannya yang ditangkap publik terserah itu. Dimanapun ya. Dimanapun terserah. Mau jual jumlah itu urusan Pak Prabowo, hak prerogatif. Yang penting minimal 5. Itu kan karena disebut ketumkan minimal 5. Bang, tapi kan gini ya, Partai Golkar tuh boleh dibilang ya sepanjang 10 tahun terakhir ini paling sukses lah. Menang di 15 provinsi, kursinya banyak. Naik. Presiden yang diusung, capres yang diusung juga menang. Dan Golkar kan pernah punya sejarah itu. Ada di pemerintahan lama, zaman Pak Harto 32 tahun, ya kan. Pemilu tahun ini juga menggunakan Pak Harto sebagai AI, nggak tahu siapa yang bikin tuh kan. Gitu kan. Artinya nuansa ini ingin kembali seperti bahwa oke lah fokus ke pembangunan, dan itu kan spesialisnya Golkar. Karya sebagai partai karya kan. Tapi satu sisi hari ini dan Golkar pun ada di dalam perjalanan itu. Satu sisi ada kekhawatiran dari publik, jangan-jangan ini kembali ke zaman dulu serba nggak boleh, ada pengekangan, rezimnya kembali ke rezim-rezim otoriter. Golkar perlu meluruskan nggak bahwa nggak kembali ke sana? Oh iya, pasti enggak lah. Kita kan justru sebetulnya kita bertahan sampai sejauh ini karena kita mampu menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan Indonesia yang semakin maju, termasuk perkembangan politik dan demokrasi. Ya, jadi pertama kita memang nggak pernah berada di luar pemerintahan, selalu di dalam pemerintahan, karena memang itu
ya mungkin Pernah sebentar lah ya waktu era Jokowi 2014. awal kan. Sebentar, udah gitu masuk di Iya, tengah. kan sedang pemilu, tapi begitu jalan pemerintahan kan masuk lagi semua. Iya. Nah, dulu Bang Akbar kan pernah coba tuh. Sebentar juga. Sebentar, iya. Habis pemilu berada di luar, waktu itu nggak bersama PDIP kan. Iya. Begitu Munas, Pak JK masuk, balik lagi. Balik lagi. Sebentar, karena nggak enak di luar. Iya, dingin, masuk Jadi angin. memang sejauh Iya. ini memang Golkar itu kultural politiknya mungkin karena memang terlalu lama menjadi the ruling party Iya, gitu ya. iya. Jadi sudah sangat terbiasa di dalam pemerintahan. Di dalam, oke. Dan kami kan selalu menunjukkan bahwa siapapun yang jadi presidennya dan kemudian Golkar dilibatkan dalam pemerintahan, ya kita bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan presiden siapapun gitu. Iya. Nah, jadi tidak pernah ada terbersit sedikit pun kita ingin mengembalikan kembali ya bahwa Indonesia ini kan sudah maju sekali demokrasinya. Iya. Dan kita harus pertahankan itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Golkar, alhamdulillah kemarin sekarang kita dapat suara yang dukungan cukup signifikan karena memang saya kira rakyat tahu bahwa kita ini partai yang hidup dan terus mengembang tumbuhkan demokrasi. Oke. Jadi ya jangan lagi lah Kembali kita ke era-era kelam gitu ya. Ya Semua ditangkepin gitu kan, ngomong Iya. kritik, dilaporin. media, apalagi kita apalagi sekarang yang di bredel. Golkar ini juga pernah mengalami yang kayak gitu-gitu kan, pernah ditangkap, pernah di ini gitu loh. Jadi Masalahnya Mas Sigi udah khawatir nanti kena undang-undang pasal subversif Bang. Dulu kan dikit-dikit subversif, nah, sekarang udah nggak ada lagi kan ya. enggak lah, udah enggak ada. Mudah-mudahan penting, ini tidak penting. kembali lagi lah. Nah, permasalahannya kalau Golkar dulu zaman Pak Harto misalnya, kan memang dia Pak Harto kader Partai Golkar. Hari ini kan ada Partai Gerindra. Nah, iya, ini kita bicara satu sisi Golkar punya pengalaman di pemerintahan, terus teruji lah ya kan mensukseskan pemerintahan Jokowi, ada di pemerintahan SBY zaman Pak Ical dan sebagainya. Hari ini kan begitu mau support ke Pak Prabowo gitu, Pak capres yang diusung, ada Partai Gerindra. Dan itu kan bukan tidak mungkin, ada namanya banyak perempatan kan pasti juga. Ada gesekan. Ya, misalnya sama-sama mau di bidang perekonomian. Nah, itu gimana Golkar posisinya? Apakah dikomunikasikan? Apakah menyerahkan sepenuhnya kepada hak presiden sebagai asal lima minimal atau matok? Karena bagaimanapun kan gini, Golkar punya hak untuk bicara seperti itu di hari ini. Kenapa? Kursinya signifikan. Ya. Kemenangannya di 15 provinsi. Tapi satu sisi nggak semudah itu. Partai Gerindra juga kita dengar-dengar agak agresif juga ini. Artinya ada posisi-posisi. Gimana Bang kira-kira komunikasi politik Ya, ini? saya kira kan itu ya di dalam political game satu yang biasa saja kan. Bahwa ada satu saat memang kita bersama untuk berkompetisi dengan kelompok yang lain. Dan ada waktu juga kemudian kita berkompetisi juga di dalam antara kita gitu. Tapi saya kira kan satu Golkar sudah punya pengalaman lah ya membangun komunikasi seperti itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga sudah punya pengalaman politik yang cukup panjang juga dalam menyusun kabinet dan segala macam itu ya. Dan kita juga sama-sama tahu, semua tahu bahwa Pilpres dalam era reformasi ini tidak ada satu partai politik yang tunggal dia sendiri dominan kan. Karena peraturannya tidak mungkin kan untuk itu. Kan harus ada gabungan politik, maju dan segala macam. Jadi presiden terpilih itu pasti ya harusnya mempertimbangkan soal komposisi, konfigurasi penggabungan partai politik itu ya. Ya kalau enggak nanti mungkin perjalanan pemerintahannya dalam tanda petik bisa terganggu kan. Ini gitu bahasa ya? Terganggu ini ngeri. Loh kan prosesnya di DPR nanti. Lah, apapun itu ya. Iya. Enggak kan kemarin Pak Prabowo ya boleh di luar asal jangan ganggu kan gitu kan. Kan tadi pas jawab, tapi kan menurut saya itu nggak bisa dihindari. Iya. Nggak bisa dihindari, tapi tetap saya kira alasan mau dikurangi atau ditambah, apakah itu juga karena memang motif akomodasi politik, tapi basis akademik, basis kebutuhan segala macam itu ya, menjadi ada cukup ya, penting. memang tersedia, Harus ada. Ya.
Nah, tapi soal yang tadi itu sekarang saya kira semua kembali pada nanti akhirnya ke Pak Prabowo ya. Dan saya kira semua orang harus menghormati itu karena presiden terpilihnya kan Pak Prabowo. Yang memang dalam peraturan perundangannya yang apa namanya? Ya, semua itu mengembalikan kepada presiden terpilih. Mau pintu masuknya dari mana-mana Boleh banyak aja ya. atau ini tetap final decision-nya kan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini kan berangkat dari partai politik dan yang mengusungnya kan adalah partai-partai politik gitu. Saya kira nanti pintu itu yang pada akhirnya diajak bicara semua oleh Pak Prabowo ya. Yang resmi kan gitu. Bahwa sebelum itu ada masukan dari mana-mana Biasa lah itu biasa ya. saja gitu. Tapi jadi bagus kalau misalnya Jokowi pintu sendiri, Golkar pintu sendiri, terus Jokowi jadi gabung ke Golkar kan double mas jadinya. Emang jadi? Cat aja. Ya nggak tahu modal ini. Jadi bang. Apa? Kan wakil presidennya terpilih yang majuin pertama kasih sertifikat Partai Golkar. Nah kalau bapaknya sekalian kan lebih bagus lagi. Coba kita tanya Bang Doli dulu. Pilih bapaknya, pilih anaknya Bang. Tergantung bapak dan anaknya. Ya kan? Iya. Tapi nggak itu kembali benar. Tadi faktor Gibran. Ah, Perjalanannya kan Gibran pertama kali yang mengusungkan Partai Golkar. Iya. Ya kan sampai datang. Bahkan kami sempat di Ronda Seri, wah pindah nih KTA Golkar. Ternyata belum juga. Khusus untuk Gibran ini ada treatment khusus dari Partai Golkar atau melihatnya sebagai ya sudah sama aja cawapres terpilih atau ya Golkar ini kan partai terbuka ya. Jadi kami juga udah menyampaikan beberapa kali kami sangat senang kalau misalnya ada yang mau bergabung kepada Partai Golkar. Jangankan seorang presiden atau wakil presiden terpilih, rakyat biasa saja mau gabung ke Golkar, kami dengan senang hati menerimanya dengan sangat terbuka gitu. Jadi ya tergantung apa namanya si individunya masing-masing. Nah, tapi masuk ke partai politik itu kan ada mekanismenya. Ya, Golkar ini kan sampai sekarang alhamdulillah tahun ini kan kita menjadi partai tertua di Indonesia 60 tahun kan. ya 2024 ini 60 tahun. Nah, Golkar besar selama ini kan karena memang punya tradisi keorganisasian yang kuat. Di sana ada tradisi kaderisasi, ada tradisi apa namanya mempertahankan konsensus dan berbagai aturan-aturan organisasi gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh siapa saja juga yang mau masuk Golkar. Tradisi kultur itulah yang memperkuat, memperbesar, yang menjadikan Golkar selama ini tetap seperti ini, tetap besar. Jadi ya tentu harus melalui itu semua kan kira-kira gitu. Jadi ya, enggak, artinya kan gini, kalaupun terjadi perubahan-perubahan itu kan harus disepakati oleh seluruh stakeholder partai. Dan forumnya itu kan di Munas. Gitu ya kan. Jadi kalau semua stakeholder itu menyepakati adanya perubahan-perubahan tadi yang saya sebut itu, ya forumnya cuma hanya itu. Gitu. Jadi nggak bisa siapapun ujuk-ujuk masuk ke Partai Golkar, terus tiba-tiba dia jadi ketua umum seperti itu. ya harus ada perubahan dulu, perubahan di dalam ADRT, ada kesepakatan. Dan itu hanya bisa dilakukan di Munas. Di Munas, perubahan ADRT kan hanya ada bisa di Munas. Jadi Kim ini ini pernyataan Bang Doli ini tidak menutup peluang Pak Jokowi dan keluarga atau siapapun. Iya. Tetapi ikuti mekanisme di partai. Harus menunggu Munas kan. Iya. Itu masih Desember. Kalau mau jadi kader. enggak, kalau kadernya bisa aja, kapan aja. Kalau mau jadi ketua umum. Kalau mau jadi apa, nah itu kan ada persyaratannya gitu loh. Kalau mau jadi kader, ya kalau hari ini kita diundang itu ngantar KTA kita undang. Kalau di kami ya kan kalau ada orang yang berspekulasi bilang buat isu si ini jadi Jualan. ini Golkar dapat ini selamanya kan kita nggak bisa hindari juga. Ya. Tapi kalau di internal Tapi kita udah sepakati kalau untuk pembicaraan kabinet di Golkar kami menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Pak Erlangga. Gitu. Jadi beliau yang kemudian nanti akan menentukan dan kemudian membicarakannya kepada Pak Prabowo. Oh, nggak ada forum ketua umum bicara di. Nggak ada. Oh ya? Ya, kami udah serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Pak Erlangga dan itu nanti pembicaraan langsung dengan Pak Prabowo.
Nah orang-orangnya siapa segala macam ya tergantung kesepakatan mereka saja. Atau minimal ada semacam apa diskusi di internal, entah formal entah informal gitu ya, yang kalau Golkar katakanlah dikasih minimal 5 gitu ya, minimal 5 itu kan bisa 7, bisa 11 gitu ya. Ya pokoknya minimal 5, paling kecil 5. Itu kira-kira apa saja gitu yang apa harus dalam tanda kutip gitu ya kita ambil misalnya di internal. Ada nggak pembicaraan seperti itu di internal Golkar? Misalnya kayak sekarang karena ketua umum Partai Golkar di perekonomian, di situ wilayah lagi. perekonomian, dari mulai perdagangan, udahlah biar kami lanjutkan. Kan ini isu besarnya kan keberlanjutan. Ya, sampai sekarang belum ada pembicaraan belum ya? itu. Ya, nggak tahu nanti kalau kemudian misalnya Pak Erlangga mengundang kita gitu ya untuk apakah itu formal atau informal ya kita nggak tahu. Kan ini juga waktunya kan masih lama nih kan. Kan nanti Oktober kan setelah ini kan masih Bentar lagi bang, 4-5 bulan lagi. nggak dihitung. Siapa? Bahlil nggak dihitung Bahlil. Bahlil nggak dihitung, Bang? Ya Bahlil boleh kalau dia menyatakan Golkar, alhamdulillah berarti banyak kan. Tapi dia Bang? masih kata ya kan? Apa? Bahlil itu masih KTA? kata ya nggak sih? Saya nggak tahu, harus dicek dulu dia punya KTA apa enggak itu. Iya. Soalnya waktu itu dia mengatakan tidak lagi jadi kader Golkar. Setahu saya begitu. Tapi belakangan katanya mengaku bagian dari Golkar. Alhamdulillah. Kan saya bilang tadi, jangan kan menteri, rakyat biasa kalau ada mengaku dari Golkar kita sih senang. Jangan itu Pak, masalahnya nanti ngurangi jatah soalnya. Apa? Kalau bawa-bawa Golkar nanti ngurangi jatah soalnya. Kurangi persaingan di internal. Bang, kalau pilkada kan pasti oke lah. Setelah melalui itu, saya yakin semua partai itu, termasuk Golkar, itu juga pasti punya target di pilkada. Kita kemarin kan belum lama ini Raffi Ahmad muncul, kita agak kaget sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya bukan kebiasaan Golkar lah. Golkar itu selalu, bahwa kemudian pasti partai Golkar itu penasaran dengan Jawa Tengah. Ya, Karena sudah cukup lama kan. betul. Kadernya nggak pernah. Saya bilang apa ini butuh menang sehingga munculin seorang Raffi ngambil instan atau Ya, Golkar di dalam menghadapi pilkada memang membutuhkan kemenangan. Saya kira juga sama dengan partai politik yang lain. Tapi Karena- caranya kan Golkar biasanya jarang tuh munculin pakai. Betul, dan alhamdulillah pilkada terakhir kemarin juga 2020 Golkar menjadi nomor 1. Kita menang 61,11%. Jadi melampaui target yang ditetapkan oleh DPP 60%. Sekarang kita juga mau ngejar minimal 60% juga. Nggak konteksnya kalau Mas Yogi mungkin yang aku tangkap ya, Golkar ini kan partai kader nih. Iya, Bang Doni, makanya. betul, jarang Golkar itu bukan partai yang mengandalkan popularitas, selebritas misalnya. Seperti partai lain lah atau partai sebelah gitu. Betul. Nah, kenapa misalnya dalam konteks Jateng tiba-tiba munculkan Raffi Ahmad gitu loh. Ya enggak, sebetulnya gini. Kita tentu memprioritaskan kader Partai Golkar. Dan alhamdulillah saya udah kerja 1,5 tahun, kami udah kerja 1,5 tahun ya. Udah terkumpul 1.203 nama sebetulnya di seluruh Indonesia. Nah di Jawa Tengah itu kan kita juga punya nama Diko. Nah tadinya kan Diko ini kan munculnya Raffi ini kan bersama Diko sebetulnya. Ya kan? Fotonya beredar, Fotonya beredar dan segala macam gitu. Nah jadi kami menganggap semuanya ini masih dalam proses, masih dinamis gitu. Nah, bahwa Raffi kemudian kemarin muncul dan kemudian menggelitik kita untuk juga karena gini, kami nanti at the end basisnya survei. Oke. Ya, sekarang sudah sedang berlangsung. Mungkin ada 2 kali survei lagi nanti. Ya, kita lihat. Nah, kalau kriteria menang itu kan begini. Yang paling ideal menang itu adalah kalau kita punya kader asli pimpinan partai lagi, calon kepala daerah menang. Itu yang paling kemenangan paling sempurna. Gitu. Ideal lah ya. Ya. Yang kedua adalah ada yang memang dia bukan kader partai, ya. Tapi di daerah itu kita sulit cari tokoh, gitu. Tapi kemudian yang non partai ini mau jadi partai Golkar. Menjadi bagian. Kemudian ya diminta jadi kader Golkar, dikasih kartu anggota gitu ya. Dan kemudian kita cek elektabilitasnya bagus, kesiapannya juga oke gitu. Menang, itu juga buat kami kemenangan. Nah, yang ketiga adalah kalau cuman kader kita sampai bisanya jadi wakil aja. Gitu, ya kan? Ini yang kita sebut kemenangan. Nah,
level berikutnya yang lebih rendah adalah ikut menang. Ya, ikut menang itu kita nggak punya Usung aja, ikut ngusung usung aja. Maunya gitu. ikut Ini, aja, itu selemah-lemahnya iman lah kata Gus Dur, ya. Ya, Kira-kira gitu. Iya betul, karena kan itu tadi Partai Golkar kalau memang betul nama Raffi Ahmad, betul karena kita dasarnya kan apa yang keluar yang disampaikan oleh ketum Partai Golkar kan bahwa ia masuk dalam radar. Kalau itu nama itu betul diusung dan model-model seperti itu, ya secara popularitas dan elektabilitas harusnya di atas. Ya, walaupun sebetulnya popularitas di dalam konteks sosial, apalagi di dunia selebriti, belum tentu bisa linear dengan politik loh. Oke. Pengalaman kita selama ini begitu, ya kan? Saya nggak usah sebutlah tokoh-tokoh dari latar belakang mana saja di luar politik dia sangat populer, tapi begitu masuk politik belum tentu gitu. Karena memang harus ya teman-teman itu, bapak-bapak ibu itu harus mentransformasi dirinya sebagai politisi, sebagai tokoh publik dan macam-macam yang selama ini kan berbeda dengan itu ya. Jadi makanya kita sekarang kan ngecek aja nih, cek ombak dulu aja, tes ombak. Ya memang kita punya hubungan baik, kedekatan dengan Raffi, terutama dengan Diko. Tadinya kalau di sana kan beredarnya Diko nomor 1-nya, Raffi nomor 2-nya. Kalau sekarang yang beredar di Jawa Tengah gitu. Nah kita lihat aja. Dan kita nggak tahu nih Raffinya serius apa tidak kan, gitu. Kalau Golkar pasti serius. Serius, karena mau menang. Karena mau menang ya. Salah satunya pintu itu dan banyak kisah sukses yang tokoh. Tapi emang Jateng ini kayaknya battle betul. Oh ini betul ini. Dan buat karena Partai katanya Golkar ada ini penasaran. mantan Kapolda yang mau maju juga. Oh iya, Pak Lutfi. Pak Lutfi Golkar kemungkinan masuk besar mau dalam maju. Iya, kita juga masukkan Pak Lutfi untuk menjadi nama yang kita survei juga. Jawa Timur sudah ke Bukhwifa. Jawa Tengah kemungkinan masih belum, masih ada. Jadi Emil gimana nih, Bang? Mau maju di Jabar atau di Jakarta nih? Kalau tanya Golkar, kami mengendorse Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jawa Barat, karena kalau dari segi normatifnya kan Emil ini masih dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat lah, ya masih ada program-program yang masih belum tuntas dan masyarakat Jawa Barat melihat 5 tahun ini luar biasa memimpin Jawa Barat gitu. Secara politik ya buat Golkar lebih menguntungkan dukung Emil di Jawa Barat dibandingkan dengan di DKI yang belum jelas antah berantah siapa lawannya, siapa hadapannya. Tapi gitu. katanya kalau lawannya Anies Baswedan mau ditaruh di Jakarta, Pak. Kalau kami Golkar belum. Nah, tapi kan kami juga menghargai ya bahwa nanti kan menghadapi pilkada ini harus komunikasi juga dengan teman-teman partai lain, khususnya Kim. Ya kan. Koalisi Indonesia Maju ini kan juga sudah ada kesepahaman di antara kita lah untuk menghadapi pilkada ini. Bareng juga. Ngomong-ngomong dulu pertamanya. Berarti ini termasuk bagian dari hasil pembicaraan tuh yang di Sumatera Utara. Oh iya dong, ya kan? Ini menurut konfirmasi. Jadi oke, jadi Bobi itu jadi Partai Gerindra atas sepengetahuan Partai Golkar. Ini bagian dari diskusi Kim ya dong. Cepat bener. Loh, iya kan? Ya, masuk ke sana. Nah, kemudian injeknya tetap Partai Golkar. Sehingga Gerindra jalan bareng kira-kira lah, gitu kan. Coba kalau dua dari Golkar kan ya kurang. Tapi nggak menutup ruang untuk koalisi dengan partai non Kim kan? Enggak, sangat kalau di pilkada terbuka. sangat Karena kan pilkada ini nggak bisa, belum tentu bisa linear kan, peta di nasional sampai ke daerah. Artinya di Kim itu nanti bisa jadi keputusnya sepakat mengusung bersama. Bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat. Gitu bisa. Tapi begitu kan kira-kira. Saya gini, kalau pilkada itu kan satu yang pertama kali yang paling penting variabelnya adalah ketokohannya, ya kan. Jadi kalaupun misalnya ketokohan ini yang paling penting. Ya kalau nggak ada tokoh, tidak ada figur yang mencalonkan, ya sebesar apapun perolehan partai kita di situ susah. Gitu. Nah yang kedua baru instrumen pendukung politik kan, partai politik pengusung dan termasuk mesin politiknya gitu. Yang ketiga lain-lain. Lain-lain tuh ya. Ya logistik
Ya, dan lain-lain. doa. Tapi kan Bang Doli dapilnya Sumatera Utara. Sumatera Utara. kita tanya ini sebagai wakil rakyat dari Sumatera Utara. Ini ada Bobi, ini ada Ijek. Siapa yang lebih pantas jadi calon gubernur? Dua-duanya panas, makanya kita Harus salah satu. Enggak, makanya kita enggak nanti kan Oh, kok bisa? kalau kami kan partai politik nggak pantas, tapi kan yang milih nanti kan rakyat. Oh, Makanya kita cek di survei mana yang memang dikehendaki oleh rakyat di Sumatera Utara. oke. Tadi Bang Doli dimusuhin ada dua, ini main-main ini katanya lewat podcast ini lagi. Enggak, itu kan tadi pertama kalau dalam internal Golkar ini kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Yang kedua juga kan enggak Pak Presiden. Jadi nggak apa-apa menurut saya sih orang mau kasakusuk, lobby apa segala macam kan. pertanyaannya- Karena memang mekanisme di internal kita diaturnya begitu. Oke. Iya kan? Nah, bahwa kemudian nanti ketua umum membuat mekanisme misalnya yang untuk meminta pandangan, pendapat dari kalangan internal partai. Kan di sana juga ada dewan-dewan kan? Ada dewan pembina, ada dewan kehormatan, ada dewan pakar, ada dewan penasehat. Nah, itu dimungkinkan saja. Oke. Tidak dilarang juga gitu loh. Tapi kita udah sepakat Memberikan ruang memberikan sepenuhnya. sepenuhnya kepada ketua umum untuk menentukan itu Siapa saja dan di siapa posisi saja, apa posisi mana saja. saja. Nah, nanti bahwa dalam perjalanan dia akan ngundang siapa untuk mendiskusikan itu. Nah, ya ini waktunya kan masih panjang.